Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Adrian Saputra dengan NIM 2201010079. Nah, pada video kali ini saya akan membahas apakah yang dimaksud dengan asinkron down counter dan juga pembuatan rangkaian SISO, SIPO, ISO, dan PIPO. Asinkron down counter merupakan jenis penghitung yang mengurangi nilai outputnya secara berurutan. Counter turun ini biasanya digunakan dalam sistem digital untuk menghitung mundur dari suatu nilai tertentu hingga mencapai nilai 0 atau batas yang ditentukan. Nah, pada asinkron down counter itu kan terdapat clock. Clock sendiri merupakan sinyal waktu yang mengontrol operasi penghitung dalam counter. Sinyal clock memberikan referensi waktu yang diperlukan agar counter dapat bergerak dari suatu nilai ke nilai berikutnya. Setiap siklus clock yang terjadi saat sinyal clock berubah dari tingkat rendah ke tingkat tinggi atau sebaliknya, memicu perubahan nilai pada counter. Dalam counter naik atau up counter, siklus clock meningkatkan nilai output, sedangkan dalam counter turun atau down counter, siklus clock mengurangi nilai output. Sinyal clock sangat penting karena memastikan sinkronisasi dan kecepatan yang tepat dalam pergerakan counter. Tanpa sinyal clock, counter tidak akan berfungsi dengan benar atau kehilangan koordinasi. Berikut ini adalah rangkaian asinkron down counter pada multisim. Nah, di sini saya membuat rangkaian asinkron down counter 3 bit atau saya di sini menggunakan 3 JK flip-flop 7476N. Nah, ini akan mencetak angka 7 hingga 0 karena dari angka 7 hingga 0 itu merupakan 8 pencetakan atau dengan rumus 2 pangkat n dikurang 1. Karena di sini saya menggunakan asinkron down counter 3 bit atau menggunakan 3 JK flip-flop 7476N, jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 dan dikurang sama 1, maka hasilnya 7. Maka dari itu di sini 7 segment akan mencetak dari angka 7 hingga 0. Nah, selanjutnya adalah diagram pada asinkron down counter 3 bit. Nah, clock ini kan merupakan pemicu untuk flip-flop selanjutnya. Di sini diberikan clock 1 untuk QA atau flip-flop pertama, maka QA ini akan mengalami perubahan yang awalnya dia berkondisi 0 menjadi 1. Diberikan lagi clock kedua, maka yang awalnya berkondisi 1 akan menjadi 0. Begitu pula seterusnya. Diberikan clock lagi, maka yang awalnya 0 menjadi 1, mengalami perubahan toggle. Nah, untuk QB ini mendapatkan clock dari QA. Nah, jika QA-nya mengalami perubahan, QB ini akan mengalami perubahan juga toggle. Nah, QA akan memberikan output. Jika QA memberikan clock, dia mengeclock, maka QB akan mengalami perubahan yang awalnya 0 menjadi 1. Diberikan lagi clock dari QA, maka QB akan mengalami perubahan yang awalnya 1 menjadi 0. Begitu pula seterusnya. Nah, untuk QC ini mendapatkan clock dari QB. Tadi kan QB ini mendapatkan clock dari QA. Nah, QC ini mendapatkan clock dari QB. Dari output QB menjadi clock untuk flip-flop QC. Nah, di saat QB memberikan clock, QC akan mengalami perubahan yang awalnya 0, yang kondisi awalnya 0 menjadi kondisi 1. Begitu pula seterusnya. Untuk Q bar A dan Q bar B dan juga Q bar C itu merupakan kebalikan dari QA, QB, dan QC. Berikutnya dapat kita lihat pada tabel kebenaran. Karena kita menggunakan asinkron down counter, maka dapat dilihat di sini 111 itu jika diubah ke bilangan desimal menjadi angka 7,
110. Jika diubah menjadi bilangan desimal itu adalah angka 6, 101 angka 5, 100 angka 4, 1011 menjadi angka 3, dan seterusnya hingga 000 menjadi angka 0. Selanjutnya saya akan melakukan pembuatan rangkaian siso, sipo, piso, dan pipo.